Kisah ini dimulai dengan sebuah perampokan di area Port Marriott dengan pelakunya adalah 3 orang yang mengendarai motor. Aksi kejar-kejaran oleh polisi pun dimulai. Salah satu motor pelaku bahkan sempat menabrak mobil hingga terjatuh, tapi mereka masih bisa kabur hingga pihak kepolisian memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Tapi ada satu anggota polisi yang masih memaksa untuk mengejar bernama Mayor Delvo. Namun pada akhirnya, Delvo terpaksa berhenti karena 2 orang pelaku perampokan membuatnya terjatuh dari motor. Esok harinya, di arena balap Karela, Souli yang sedang memperbaiki motor meminta sang pembalap, Michael, untuk bersiap. Michael tampak kurang bersemangat karena dia melihat saingan yang bernama Kevin, tapi Souli memintanya fokus untuk babak kualifikasi motocross tersebut. Pertandingan pun dimulai. Dan Michael mampu berada di posisi pertama, dengan Kevin di posisi kedua. Saat kurang 400 meter dari garis finish, mereka saling bersenggolan yang menyebabkan Michael finish di posisi kedua. Kekalahan itu menyebabkan ayah mereka, Daniel, marah. Kau seharusnya kalahkan dia. Di lain sisi, Delvo tampak kesal karena belum bisa menangkap pelaku perampokan arloji mewah seharga 600.000 euro. Wow, auto kaya nih para perampok misterius itu. Kemudian, seorang perampok mengendarai motor terlihat di jalanan. Dia merampok sebuah jam tangan mewah dari seorang pengendara mobil yang terjebak macet. Namun, pengendara mobil melawan dan akhirnya perampok kabur setelah dihajar. Kembali ke kantor polisi, Elsa mulai kesal karena usaha Delvo tidak membuahkan hasil. Delvo berjanji akan menangkap para perampok itu pada acara Pekan Kristal, dan Elsa dengan terpaksa memberinya satu kesempatan lagi. Pindahkan via A1 antara... Aku paham cara mereka berpikir. Aku sudah analisis target. Aku akan kembali ke kantor dan seharian akan kena semprot para pejabat terpilih. Sementara di rumah, Daniel mengatakan kalau mereka tidak bisa lanjut karena para sponsor mundur akibat kekalahan Michael. Sang bibi bernama Helen menambahkan kalau mereka memiliki hutang sebesar 150.000 euro pada bank dan kini harus menyerahkan rumah juga arena balap pada mereka. Soeli marah karena tak diberitahu sejak awal, tapi Daniel segera berkata dia punya solusi, yakni dengan menjual motor milik ibunya. Namun, Daniel dan Soeli keberatan dengan rencana itu. Perdebatan berlanjut saat Michael bertanya, siapakah yang lebih hebat antara dirinya dan Soeli. Karena terus didesak, Daniel menyebut nama putrinya. Michael marah dan memilih pergi. Sementara Soeli mengingatkan Daniel kalau seharusnya dia bisa memperlakukan Michael dengan lebih baik sebagai ayah dan bukan hanya pelatih. Aku ataukah Soeli? Soeli. Jawab pertanyaanku, pembalap lebih baik. Sudah cukup. Esok harinya, Soeli mengantar Michael menemui Yasin yang berjanji akan memberinya pekerjaan. Yasin membawa mereka menemui Theo, yang kemudian membawa mereka masuk menemui seorang pria bernama Elias. Elias menunjukkan motor yang akan digunakan Michael, tapi Soeli tampak tidak setuju melihat motor yang sudah dimodifikasi itu. Saat akan pergi, Elias menahan Soeli dan menjelaskan bahwa motor itu perlu diuji sebelum diberikan kepada klien. Soeli menjelaskan bahwa Theo melakukan modifikasi yang baik, tapi motor itu masih punya banyak kekurangan. Namun, pada akhirnya mereka setuju untuk mengetes motor itu. Sementara, Theo tampak curiga dengan Yasin. Waduh, kira-kira apa yang Yasin sembunyikan ya? Michael mengendarai motor itu dengan arahan Soeli, tapi motor itu bekerja dengan tidak maksimal sesuai prediksi mereka. Setelah itu, Soeli menaikkan motor itu ke dalam truk. Ada papan pengangkat di trukmu? Bawa motornya, aku tunjukkan. Sementara
Delvo datang menemui Elias yang rupanya menanyakan keberadaan Yasin. Yasin kabur menggunakan motor milik Michael. Tapi naas dia menabrak mobil. Yasin ditangkap dan motor Michael disita. Sully meminta Michael untuk tidak lagi berhubungan dengan Yasin. Kemudian mereka pergi ke bengkel motor Voltaire bersama Elias dan Theo untuk mengambil bayaran yang sudah dijanjikan. Saat itu Elias menawarkan pekerjaan sebagai mekanik motor, tapi Sully menolak karena Elias mengatakan bahwa hal tersebut mungkin akan menyebabkannya berurusan dengan polisi. Sementara Elias dan Theo membicarakan tentang rencana mereka di tanggal 15 juga, alasan Yasin yang tertangkap. Rupanya polisi menemukan sarung tangan dengan DNA milik Yasin. Yasin diinterogasi, tapi dia memilih bungkam dan meminta pengacara. Di lain sisi, Sully pulang dan mendapati Daniel di dalam garasi. Mereka berbincang mengenai mendiang ibu Sully. Tiba-tiba, Sully mengirim pesan bahwa dia akan menerima pekerjaan dari Elias. Kenapa sih Sully cepat sekali berubah pikiran ya? Di kantor polisi, Yasin akan dibawa ke suatu tempat, tapi saat melihat kesempatan, dia kabur. Namun rupanya itu memang rencana polisi yang sudah memberinya alat pelacak. Di lain sisi, Elias marah pada Theo karena Yasin sudah merusak rencana mereka. Tidak lama Sully datang dan Elias langsung menunjukkan ruang rahasia, tempat dia memodifikasi semua motor yang digunakan untuk mencuri. Elias ingin Sully mengatasi semua masalah dari 3 motor itu dalam waktu 3 hari. Sully meminta 100.000 euro sebagai upah, dan walau sempat keberatan, tapi Elias akhirnya setuju. Di rumah Daniel, Delvo datang untuk interogasi singkat. Setelah kepergiannya, Daniel berganti menginterogasi kedua anaknya, yang mengaku hanya membantunya mendapatkan uang. Daniel meminta keduanya untuk tidak ikut campur, karena dia akan mengurus masalahnya sendirian. Setelah itu, Sully fokus dengan pekerjaannya menjadi mekanik motor. Sementara Elias bertemu dengan seorang informan wanita yang memberinya detail mengenai rencana perampokan. Elias bersama Theo dan Sully juga sempat melakukan tes pada motor yang sudah dimodifikasi. Theo bertanya alasan Sully tidak mencoba naik motor lagi. Sully akhirnya menjelaskan kalau ibunya meninggal karena kanker. Dia mengendarai motor dalam keadaan marah yang menyebabkan kecelakaan. Kemudian dirawat 1 bulan di rumah sakit, juga 1 tahun terapi fisik. Jadi begitu mencoba berkendara lagi, dia selalu ketakutan dan panik. Theo memberinya saran untuk pergi ke psikiater. Sementara Michael mendapat pesan dari Yasin yang menawarkan pekerjaan dengan upah 20.000 euro. Di lain sisi, Yasin bergerak dan polisi mengejarnya, tapi kehilangan jejak. Sedangkan Michael menemui Elias, disusul Yasin. Elias marah besar karena Yasin sudah mengacaukan rencananya dan bahkan menembaknya. Elias menyuruh Michael menembak, tapi dia tidak mampu. Pada akhirnya, Elias memaksa Sully untuk menjadi perampok ketiga dengan ancaman sidik jari Michael yang sudah ada di pistol. Mereka kabur dari sana, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sully mengendarai motor lagi. Sementara polisi tiba di lokasi kejadian, Delvo menemukan sebuah gambar peta di dalam saku jaket jasad Yasin. Michael menangis dan Sully membuat alibi bahwa mereka sedang ada di bioskop saat itu. Sully kemudian menemui Theo yang menunggu di luar dan berdebat mengenai kejadian sebelumnya. Esok harinya, Sully memberanikan diri untuk mengendarai motor milik ibunya. Sementara sang ayah melihatnya penuh haru. Hubungan keduanya pun membaik. Ayah pikir ayah lihat hantu. Untuk apa? Sully tergabung dalam rencana perampokan kali itu. Elias menjelaskan detail rencana mereka.
Sementara Delvo juga menjelaskan rencananya pada Ella. Namun, Ella malah memintanya untuk menyerahkan lencana dan senjata karena sudah tidak bisa lagi membantu. Meski demikian, Delvo tetap mencari tahu arti gambar peta yang ditemukan. Di tempat lain, helikopter tiba dan wanita yang sebelumnya memberi informasi pada Elias menempelkan alat pelacak di mobil yang ditumpangi oleh Mas Seti, sang pemilik perhiasan. Elias segera meminta semua orang bersiap. Wow, semakin seru saja ya. Mobil yang dikendarai Mas Seti akhirnya tiba di titik yang ditentukan. Seolia mengendarai motornya hingga membuat mobil mengerem mendadak. Sementara dari arah lain, mobil Theo menabraknya keras. Elias turun untuk mengambil berlian yang disimpan oleh Mas Seti. Sementara Theo mengancam semua orang dengan senjata. Setelah berhasil mendapatkannya, Elias meledakkan mobil yang sebelumnya digunakan untuk menabrak. Aku dapat berlian ya. Ayo pergi. Oke. Kemudian, mereka bertiga kabur menggunakan motor masing-masing. Namun, Delvo mencegat dan bertekad akan menangkap mereka kali ini. Para perampok berpencar dan aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Permata itu dipindah tangankan dari Elias ke Theo, yang menyebabkan polisi mulai mengejarnya. Theo terjatuh setelah dijegal oleh Delvo dan Seoli menawarkan tumpangan. Theo menolak karena tidak mau memperlambat pergerakan Seoli, tapi menyerahkan permata itu padanya. Delvo kini mengejar Seoli, yang akhirnya memilih mengubah rute untuk menghindari kejaran polisi. Seoli yang kewalahan meminta bantuan Elias. Seoli terus mengendarai motor dengan Delvo yang mengejar, dan Elias muncul lalu menjatuhkannya. Delvo dan Elias akhirnya berkelahi dengan sengit. Akhirnya musuh bebuyutan bertemu juga. Elias berhasil mengalahkan Delvo, tapi sebelum itu dia lebih dulu memborgol tangan Elias padanya, yang membuatnya tidak bisa kabur. Tidak lama, Seoli datang. Elias memohon dilepaskan karena mereka harus segera menemui Theo. Namun, Seoli malah memberikan tas yang sudah kosong. Dia juga mengancam akan bicara kalau sampai Elias bicara. Setelah itu, Seoli pergi meninggalkan Elias. Ini sih senjata makan tuan namanya. 1 tahun kemudian, area balap tampak ramai. Delvo yang terlihat masih terobsesi tampak datang juga. Seoli tampak bersiap balapan di sebelah Michael. Juara dunia ganda yang dibesarkan di Miguel. Bisa dibilang keduanya tumbuh besar dengan jiwa kaum sekali pengunjung yang hadir. Saat itu juga dia melihat Theo datang, tapi kemudian pergi. Setelah itu, balapan pun dimulai dan film pun berakhir. Dahsyat